Suku Bajo. Menengok kehidupan suku Bajo di Pulau Papan, suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun, saat ini kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya di salah satu pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa pulau di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tajo, Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Menurut sejarah, orang-orang suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu di wilayah Filipina Selatan yang hidup di nomaden di lautan lepas. Perjalanan ini di laut lepas membawa mereka masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya di sekitar Pulau Sulawesi ratusan tahun lalu. Suku Bajo dikenal dengan kemampuan melautnya yang sangat baik. Berprofesi sebagai nelayan, orang-orang Bajo memiliki keahlian dalam menjalankan profesi mereka. Salah satunya adalah kemampuan berenang mereka sambil menahan napas di dalam air dengan durasi yang cukup panjang. Banyak anggota suku Bajo yang dapat menahan napas mereka ketika menyelam mencari ikan ataupun gurita. Kemampuan tersebut tentunya merupakan kemampuan yang sangat luar biasa. Saat ini, suku Bajo sudah banyak membaur dengan suku-suku lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tak sedikit juga orang Bajo yang mendiami Pulau Papan dan menikah dengan orang lokal. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dengan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasa dijadikan tempat para anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan dan juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan. Suku Bajo di Indonesia, mereka tersebar di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Sejarah mengatakan, suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas, sehingga membawa mereka masuk ke negara tercinta ini. Suku Bajo memiliki berbagai sebutan seperti Bajo, Bajau, Bajau, Sama,
atau Same. Suku yang belum diketahui secara pasti asalnya ini terkenal dengan keahlian menyelamnya hingga 70 meter dalamnya. Hanya dengan sekali tarikan napas, mereka sama sekali tidak memerlukan baju khusus dan alat bantu pernapasan lainnya. Yang mereka pakai hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke dalam mata. Sungguh sederhana tapi fungsional. Kehebatan suku Bajo dalam mengarungi lautan, banyak ilmuwan dunia tertarik untuk membuat penelitian. Salah satunya yaitu kelompok ilmuwan dari University Copenhagen dan University of California di Berkeley yang mencoba menguak misteri asal-usul kesehatan suku Bajo yang bermukim di Indonesia. Hasil penelitian itu menyebutkan limpa orang-orang suku Bajo ternyata lebih besar 50% dibandingkan manusia biasanya pada umumnya. Alhasil, produksi oksigen di dalam darah orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpa tersebut. Para peneliti juga menyebutkan keahlian orang Bajo merupakan bentuk dari terjadinya mutasi gen akibat seleksi alam. Hampir seluruh orang Bajo diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut. Orang Bajo berprofesi sebagai nelayan. Keahlian mereka sebagai penjelajah laut terjadi secara turun-temurun. Sejak kecil, anak-anak suku Bajo sudah diajarkan teknik menyelam, teknik memancing oleh orang tuanya. Mereka menyelam mencari ikan, gurita, atau makhluk dalam air lainnya. Jadi, tidak heran jika keahlian menyelam mereka sungguh sangat luar biasa. Orang-orang Bajo juga dikenal ramah terhadap pengunjung. Suku Bajo dikenal mudah menyesuaikan diri dan saling berinteraksi sehingga mereka tersebar di berbagai daerah di tanah air. Di Lombok misalnya, suku Bajo banyak ditemui di Labuhan Haji, Lombok Timur, dan Pulau Moyo di Sumbawa. Di Bali, suku Bajo terdapat di Singaraja dan Denpasar. Di Jawa Timur, suku Bajo banyak tinggal di Kepulauan Kangean, Sumenep, Madura. Mereka hidup bersama warga setempat yaitu Bugis dan Madura. Suku Bajo boleh dibilang masyarakat yang paling siap menghadapi dampak perubahan iklim di lautan. Pasalnya, sejak lahir keturunan suku Bajo sudah dikenal dengan kehidupan serta aktivitasnya di atas permukaan air. Di tengah kesibukan para ilmuwan mencari solusi dari perubahan iklim, ternyata sebagian jawabannya ada pada kearifan suku Bajo. Masyarakat Bajo taat melaksanakan pelaksanaan syar'i agama Islam yang dianutnya. Namun, di sisi lain, warga masyarakat Bajo masih tetap percaya kepada kekuatan gaib, yang konon kabarnya bisa menentukan keselamatan diri maupun perolehan rezeki bagi pakaja atau nelayan. Selain itu, mereka meyakini mitos-mitos seperti adanya penggorong sapa atau penjaga karang yang bertempat ditinggal di gugusan-gugusan karang di sekitar lokasi. Penangkapan Samoa dan Lamasia dan tabu mendekatinya. Kaum ibu di suku Bajo juga memiliki kerajinan kain tenun tradisional sebagai kegiatan ekonomi mereka. Kain leja dan kasopa ditenun dengan alat-alat tradisional dengan berbagai motif khas kebudayaan laut suku Bajo di Wakatobi. Demikianlah penjelasan mengenai suku Bajo yang ada di wilayah Indonesia Timur. Semoga bermanfaat.
dan sampai berjumpa kembali dengan suku-suku yang ada di Indonesia lainnya.